paham ya pemirsa ya di rumah. Jadi jangan asal-asalan. Jadi semuanya ada aturannya. Jadi jangan protes, langsung protes. Baca dulu aturan apakah memang petugas ini bekerja dengan sesuai dengan aturannya atau malah ini kita yang nggak tahu gitu. Masalah bea cukai. Di sini ada dua, Bang. Orang kebanyakan banyak taunya cukai-cukai. Di sini ada bea, ada cukai. Jadi dua hal yang berbeda nih. Ya ikutin dong aturan di Indonesia. Orang pergi ke luar negeri aja nggak boleh bawa ini itu segala macam, diikutin gitu. Mau protes sama siapa ya kan? Pergi ke Rusia ada batasannya nih. Kalau dilarang itu mau protes sama Pak Putin kan nggak mungkin juga kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, podcast Batandang, bercerita tentang industri dan dagang. Oh, jadi Batandang tuh ini ya? Ada kepanjangannya. Bercerita tentang industri dan dagang. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman di rumah dimanapun berada. Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang bekerja di instansi yang dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan ini mungkin tidak asing lagi di telinga. Sering sekali dibahas, banyak sekali berita-berita yang viral di handphone Bapak Ibu. Mungkin muncul beberapa kali cerita-cerita tentang instansi beliau. Nah, dari mana mereka? Kita langsung saja perkenalan. Kita sudah kehadiran bintang tamu Bu Rosita. Siap. Dari Bea Cukai Teluk Bayur. Bea Cukai Teluk Bayur dan Pak Arif. Ya sama Bang, kami dari Bea Cukai Teluk Bayur. Cuman saat ini saya dinasnya di Bandara Internasional Minangkabau. Bandara Internasional Minangkabau. Jadi untuk teman-teman di rumah ketahui di Kota Padang khususnya itu ada 2 area kerja bea cukai. Pertama di bandara untuk kedatangan internasional, kemudian di pelabuhan Teluk Bayur karena seringnya terjadi ekspor impor di Teluk Bayur, makanya itu langsung ditunggu oleh kawan-kawan bea cukai di Teluk Bayur. Baik, mungkin kita akan langsung saja bercerita pengenalan dulu lah. Pengenalan bea cukai itu apa? Mungkin kawan-kawan di rumah tahunya cuman orang-orang yang berseragam dongker ya Bang? Dongker agak gelap ya. Dongker itu di bandara, di pelabuhan, kemudian periksa-periksa barang orang, ini siapa ini kan gitu ya. Apakah memang hanya itu saja atau mungkin ada tugas pokok dan fungsi lainnya mungkin bisa kita jelaskan ke kawan-kawan di rumah. Silakan Bu Rosita atau Pak Arif. Siap. Makasih Pak Alwi ya. Alfi ya. Siap. Makasih Pak Alfi atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas undangannya kami dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat ya. Telah memfasilitasi dan mengundang kami untuk Batandang ya. Di Dinas Perindak ini. Mungkin sebelum kita masuk ke bea cukai Bang, perlu kami sampaikan di sini. Bea cukai Teluk Bayur itu membawahi satu provinsi Bang. Ya. Jadi membawa satu provinsi, wilayah kerja bea cukai Teluk Bayur itu di 12 kabupaten 7 kota. Jadi kita Sumatera Barat mempunyai 19 kabupaten kota. Jadi seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat itu merupakan wilayah kerja dari bea cukai Teluk Bayur ya. Nah, jadi bea cukai Teluk Bayur. Bea cukai Teluk Bayur bukan bea cukai Sumatera Barat Bang. Jadi kantor kita nama bea cukai Teluk Bayur. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. Waduh, ya nggak bisa sekali hafal nih. Iya. Jadi Bea Cukai Teluk Bayur. Bea Cukai Teluk Bayur. Jadi terkait dengan masalah bea cukai, di sini ada 2 Bang. Orang kebanyakan banyak taunya cukai-cukai. Di sini ada bea, ada cukai. Jadi 2 hal yang berbeda nih. Satunya bea, satunya cukai. Apa itu bea cukai? Yaitu segala sesuatu yang terkait dengan kepabeanan. Apa kepabeanan? Masalah bea tadi. Itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluarnya. Nah, ini di sini nanti ada kaitannya dengan perdagangannya nanti. Ya.
Jadi daerah pabean ya, keluar masuk daerah pabean itu intinya. Apa itu daerah pabean? Jadi kita sampaikan lagi nih biar masyarakat tahu juga apa daerah pabean. Itu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini, itu tadi, daerah pabean namanya. Ya, di batas-batasnya itu tadi. Nah, terus yang selanjutnya perlu saya sampaikan juga, ada cukai nih. Nah, jadi tadi kan kepabeanan tuh, mengawasi barang masuk, barang keluar, serta mengut biaya masuk dan biaya keluarnya. Sekarang masalah cukai. Apa itu cukai? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Apa itu karakteristik tertentunya? Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Jadi tidak sembarangan nih Bang. Jadi harus dikendalikan konsumsinya. Apa itu yang selanjutnya? Peredarannya perlu diawasi. Peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Apa aja tuh Bang barangnya? Ya kan? Sebentar. Selanjutnya, untuk rasa keadilan bagi orang yang menggunakan fasilitas cukai ini, ya pemakainya perlu pembebanan pungutan negara karena ada dampak negatif tadi. Ada dampak negatif terhadap orang sama lingkungan. Jadi apa aja jenis-jenis barang kena cukai itu ada 3 Bang. Di Indonesia itu cuma 3. Itu kita paling sedikit Bang untuk daerah ASEAN. Itu kita paling sedikit. Abang tinggal searching di Google. Istilahnya barang kena cukai ya. Barang kena cukai yang di negara ASEAN kita paling sedikit. Kita cuma 3 objek cukainya. Yang pertama, minuman mengandung etil alkohol. Yang kedua, etil alkoholnya sendiri. Yang ketiga, hasil tembakau. Etil alkoholnya sendiri artinya? Etil alkohol untuk pembuatan minuman mengandung etil alkohol tadi. Jadi etil alkohol, itu kena cukai. Yang kedua, minuman mengandung etil alkohol. Yang ketiga, hasil tembakau. Yang kita kenal sering kenal itu rokok Bang. Hasil tembakau dan turunnya. Karena sekarang kan ada rel tuh Bang. Rokok elektrik ini. Nah, jadi itulah Bang terkait dengan kepabeanan dan cukai yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Bu Rosita? Betul sekali yang disampaikan sama Pak Arif tadi, memang tugas pokoknya itu memang yang 2 tadi ya, kepabeanan dan cukai. Untuk lebih familiar dengan masyarakat, memang kepabeanan itu terkait barang keluar masuk, ekspor impor, dan yang cukai itu sendiri yang familiar diketahui masyarakat itu terkait minuman beralkohol dan rokok atau tembakau, dan satu lagi yang etil alkohol. Itu mungkin yang belum banyak diketahui masyarakat secara luas itu. Iya, betul. Artinya tugasnya sendiri sebetulnya nggak cuma nangkepin orang nih, gitu ya. Periksa barang orang nih ya. Jadi ada tugas lain yang memang fungsinya itu untuk meningkatkan pendapatan negara. Betul. Nah, itu terkait pelayanan kepabeanan tadi itu. Betul, dan semuanya sudah ada aturan pastinya, nggak sembarangan, nggak main kasih denda orang, nggak sembarangan begitu ya Bu ya. Mungkin kita tambahkan juga Bang Alfi terkait dengan yang tadi, ini saya menambahkan terkait dengan fungsi bea cukai tadi Bang. Karena Bang tadi bilang ada apa untuk memungut penerimaan negara. Jadi ada fungsi bea cukai itu ada 4 Bang. Jadi kami mengenalnya itu dengan RCTI Bang. RCTI. Jadi biar gampang kita mengingatnya RCTI. Jadi R-nya itu Revenue Collector Bang. Jadi kita mengumpulkan penerimaan negara. R-nya? Revenue Collector. Revenue Collector. Nah, jadi kita untuk mengumpulkan penerimaan negara. Yang kedua, Community Protector. Kita ini mengkanter nih. Jadi barang-barang yang berbahaya dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, seperti masuknya sabu-sabu, barang lartas, larangan dan pembatasan. Kami lartas ya Bang, barangan, larangan dan pembatasan. Masuknya lartas, larangan dan pembatasan. Jadi banyak aturan seperti aturan titipan-titipan dari instansi terkait tadi yang dititipkan ke bea cukai. Nah, ada aturan apa aja nih? Yang pertama ada aturan dari Abang sendiri lah. Ya, satu dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Yang kedua dari Badan Karantina terkait dengan pemasukan tumbuh-tumbuhan. Hewan. Hewan. Tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan. Terus yang selanjutnya mungkin Badan POM. Kesehatan. Makanan, obat-obat ya. Makanan dari obat-obatan. Dari Bank Indonesia sendiri dititipkan juga Bang pemasukan uang ke dalam negeri atau pembawaan uang ke luar negeri. Terus ada izin lagi dari BI dengan syarat dan ketentuannya. Terus dari kepolisian, dari kepolisian termasuk senjata api, ya kan, airsoft gun. Kan kami yang sebagai garda terdepan, sebagai palang pintunya lah, palang pintunya. Ya kami lah kalau sepanjang dia memenuhi regulasi tadi,
ya kita buka itu pintu. Oke. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat-syaratnya, berarti ini pintu nggak akan kita buka, kan gitu Bang. Ya, betul. Nah, terus selanjutnya C-nya berapa Bang? Ya, Yang T-nya trade fasilitator. Memfasilitasi perdagangan Bang. Jadi sekarang kan semenjak COVID kan pemerintah kita mendorong ekspor nih Bang. Betul. Ya kan? Kita menarik UMKM ini Bang. Untuk apa? Untuk naik kelas lah UMKM naik kelas. Jadi biasanya dia berdagang di lokal, sekarang kita ajak dia untuk kirim ke luar negeri. Jadi gitu Bang. Selanjutnya, jadi UMKM kelas yang satu lagi I-nya Bang sama industrial assistant. Ya. Jadi kita mengasistensi industri-industri Bang. Jadi kalau yang nggak paham, nah ini kita asistensi dia. Gimana dia bisa untuk melakukan ekspor. Gimana orang ini untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kepabeanan dan cukai. Nah mungkin itu Bang terkait dengan fungsi kita ada RCTI. Oke. Pemirsa, ya semakin terang, ya semakin ya jangan salah kaprah dulu dengan kalau ke bandara pulang dari luar negeri nanti lihat Bapak Ibu yang gagah dan cantik ini, semua mereka pasti sudah bekerja sesuai dengan aturannya. Nah, apa saja aturan yang sedang mereka laksanakan, Bapak Ibu ini sedang laksanakan, kita akan jelaskan satu-satu apa saja yang akan dikenakan dan bagaimana mekanismenya dalam pemberian membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu semua ada mekanisme. Nah, di sini kita akan jelaskan Bu Rosita atau Pak Arif yang akan jelaskan mengenai aturan dari Kementerian Perdagangan dulu, mengenai barang masuk. Nah, ini kan sering nih ya. Barangnya apa aja yang boleh dan yang tidak boleh. Kemudian yang dikenakan denda, kemudian apa saja yang tidak dikenakan denda, dan apa saja yang harus perlu diketahui oleh masyarakat. Kalau terkait barang perdagangan ya. Biasanya kan terkait dengan ekspor dan impor. Nah, kalau sebenarnya itu kalau untuk ekspor sendiri itu pemerintah itu sangat mendorong ekspor. Jadi semuanya dimudahkan oleh pemerintah untuk ekspor untuk meningkatkan perekonomian negara itu sendiri. Betul. Cuman memang ada beberapa barang yang dikenakan tarif ekspornya seperti bambu, memangnya beberapa kosa dan 4 barang yang dikenakan tarif ekspor. Nah, sedangkan untuk impor, nah memang ini agak ketat nih pengawasannya, karena tujuan pemerintah itu sendiri kan untuk menjaga produk dalam negeri ya. Jadi jangan sampai industri dalam negeri itu mati dengan banyaknya barang impor yang masuk ke negara kita. Nah, disitulah fungsinya Bea Cukai dengan menjalankan peraturan titipan dari berbagai instansi tadi. Nah, secara teknisnya sendiri itu misalkan masyarakat nih pada umumnya ingin melakukan impor, itu mereka bisa mencari tahu ada di website INSW namanya, itu terkait peraturan-peraturan apa saja sih yang perlu dipatuhi untuk memasukkan suatu barang ke negara Indonesia. Website INSW apa itu? Indonesia National Single Windows. Single Windows, satu pintu. Satu pintu. Jadi di sana semuanya masyarakat bisa tahu semua peraturan. Misalkan nih mau masukin gelas nih, HS-nya apa? Peraturan terkait impor gelasnya apa saja gitu yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk bisa mengimpor gelas masuk ke Indonesia. Gampangnya seperti itu lah kira-kira. Aturan Kementerian Perdagangan. Jadi nambahkan sedikit Bang. Tambahannya ada aturan yang baru ini. Nambahkan sedikit nih. Siap, silakan Pak Arif. Jadi terkait dengan impor tadi Bang, apa nih aturan perdagangan kan seperti apa barang? Ya, betul. Contohnya seperti barang bekas Bang. Barang bekas. Ada loh yang impor, saya dengar ceritanya. Tapi sepanjang dia memenuhi izin dari. Enggak cuma pakaian, tapi ada sampah juga katanya diimpor dari ini. Apa betul memang pernah ada jadi? Nah, ini di luar sebenarnya kategori sampahnya mungkin perlu didetailkan lagi karena kalau sampah kan itu dilarang ya, bukan dibatasi. Limbah. Ada yang impor limbah apa ya, plastik kalau nggak salah, botol ini pernah saya baca. Mungkin pemirsa di rumah pernah ini, silakan komen beritanya nanti kita ulas lagi. Silakan Pak Arif. Terus terkait dengan untuk mencari apa Bang informasi terkait dengan disampaikan Bu Rosita tadi, mungkin saya menambahkan aja. Jadi bisa dicari di www.insw.co.id garing INTR namanya Bang. Untuk barang lartas tadi dia ada di INTR tadi. Indonesia National Trade Repository ya.
ya untuk apanya lah di situ. Di situ semua lebih detailnya di situ terkait dengan lartas itu apa yang perlu kita penuhi di situ. Ditambah di INTR tadi mungkin. Pemirsa baca dulu nih, jangan cuma cuit-cuit ngomong nggak ini, nggak komen-komen nggak ini ya, ngamuk-ngamuk ya, dibaca dulu aturannya. Apakah ini aturannya bagaimana? Jadi mungkin lanjut Bang Alfi, seperti yang Bang Alfi sampaikan tadi, kita perlu karena masyarakat kita ini suka sering ini ya Bang, apa namanya itu traveling ya, sering suka jalan-jalan, apalagi melancong. Kalau di dalam negeri melancong nggak ada masalah Bang, karena konsekuensinya nggak ada pemeriksaan di dalam negeri. Betul. Nah yang kedua kalau kita ke luar negeri itu pasti ada konsekuensi yang perlu kita penuhi. Jadi aturan terkait dengan barang penumpang itu Bang ada di PMK 203. Tahun 2017, yaitu ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Oke. Awak berarti jadi kru. Oh, krunya juga. Awak sarana pengangkut diatur juga. Oke. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini, setiap orang yang datang dari luar daerah pabean tadi, dari luar negeri lah, masuk ke Indonesia sebagai penumpang, wajib mengisi yang pertama itu sekarang itu ada ECD namanya, Electronic Custom Declaration. Dia mendeklar di sana barang apa aja yang dibawa dia, termasuklah barang kalau ada barang dagangan, dia bawa uang tadi, atau bawa hewan, atau dia bawa senjata, disitulah dideklar sama dia. Nah, jadi selanjutnya ini asik nih Bang. Silakan Pak. Saya juga ini nih, nggak sabar dengan pembebasannya, fasilitas yang diberikan kepada penumpang tersebut. Mereka datang dari luar negeri itu mendapatkan pembebasan 500 US Bang per kepala. 500 US dollar per kepala. Jadi yang sekarang kalau dari luar negeri, barang yang dibawa cuma kasih limitnya 500 US pembebasan ya Bang. Pembebasan. Jadi yang dibawa 500 US dollar atau kira-kira 7,4 jutaan itu tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Di atas 7,4 jutaan berarti dihitung dendanya. Ya, tapi kita punya manajemen risiko juga Bang. Terkait dengan 7,5 juta tadi. Kita ada barang personal use dengan non personal use. Personal use itu barang pribadi penumpang. Barang pribadi. Barang yang dipakai oleh penumpang untuk kebutuhan dia dalam saat bepergian itu, termasuk sisa bekalnya itu. Dia balik ke Indonesia, itulah. Mungkin dia beli oleh-oleh, Tapi kalau dia 7,5 juta bukan barang personal use, dia beli jarum peniti lah misalnya, atau dia beli apalah harganya yang murah, cuman barangnya dalam partai besar yang untuk diperdagangkan, itu tidak terkategorikan lagi dengan personal use. Berarti tidak ada pembebasan di situ. Artinya sekalipun itu di bawah 7,4 juta, tapi di bawah barang 500 US ya, di bawah 500 US. Di bawah 500 US. Kita ini kan konversikan jadi 7,5 juta. 7,5 juta, di bawah 7,5 juta, sekalipun itu barang sekalipun itu di bawah 7,5 juta, tapi bukan personal use yang dipakai untuk diri sendiri, tapi untuk diperdagangkan, dijual belikan, itu nanti akan tidak ada pembebasan, tidak ada pembebasan, ya kan Bang? Jadi jelas di sini, kalau untuk kebutuhan penumpang dia dapat pembebasan, tapi kalau dia ada indikasi dijualan, itu tidak ada. Termasuk barang just tip Bang, ini perlu di garis bawahi Bang. Jasa titipan, orang yang berdagang, itu tidak ada dapat pembebasan. Ini untuk satu barang atau dua barang? Contoh. Semuanya Bang, semuanya kita kalkulasi dulu. Secara total semuanya. Jadi yang penting konteksnya barang dari luar negeri. Artinya, dari mana kawan-kawan tahu, yang bertugas di lapangan tahu, ini dia dari dalam negeri mau keluar. Kemudian dia datang, ini barang yang baru, ini barang yang dibawa dari Indonesia. Itu perlu kita lakukan ini Bang, macam kayak wawancara lah Bang, sama penumpang. Kita masih mempercayailah informasi-informasi yang disampaikan oleh penumpang, dan kita bisa melihat juga barangnya. Apakah ini barangnya baru atau second, kita kan bisa melihat juga Bang. Kalau kayak sepatu, bawa tas, kan kita bisa melihat lah. Jadi atas pengakuan dari penumpang itu kita hitung semua. Sepertinya gini lah Bang, contohnya ya. Abang beli handphone di luar negeri satu, beli tas di luar negeri satu, beli sepatu, bawa oleh-oleh, itu semua kita Bang? Kita hitung semua, kita totalkan. Misalnya Abang belanjanya 1.000 US, berarti pembebasannya 500. 500 ini kita kenakan pajak Bang. Kenakan pajak. Tarifnya kalau untuk barang penumpang flat Bang. Ya sebenarnya mahal nih Bang kalau kita belanja di luar negeri ini Bang. Yang perlu kita sampaikan, biaya masuknya 10% Bang. Itu baru biaya masuk 10% dari... Nanti saya terangkan dulu. Biaya masuknya 10% dari yang kita kurangkan tadi. Selisihnya. Dari yang 500.
Oke, Kan tadi 1000 $700. Tadi kan 1000 tadi. 1.500 lagi 10%-nya berarti $50. Iya, jadi bea masuknya 10%. Oke. Dari sisanya ya. $50 nih. PPN-nya 11%, Bang. 11% dari selisihnya atau Dari setelah dikurangi selisih juga. 10%? Enggak, malah ditambahin dengan 10% tadi. Oh, berarti jadi nilai yang 500 tadi tambah bea masuk. $500 kelebihan sudah dihitung 10%, $550 karena lagi 11%. PPN. Oke, 11%-nya berarti $55. $55. Berarti sudah lebih $105. Ya, $105. Oke, lanjut. Habis itu dikenain lagi PPH, Bang. PPH lagi. PPH. Ya. PPH-nya berapa? PPH-nya kalau dia punya NPWP itu 10%. Ya. Kalau ada NPWP nomor pokok wajib pajak. Ya, betul. Tapi kalau tidak ada NPWP, itu PPH-nya 20%, Bang. 20% dari 550 dari 550 berarti 110. Berarti 110 lagi udah 220. Kita total, Bang, $215. Oke. Pajaknya. Ya. Berarti kalau asumsi sekarang $215, dia cuma selisihnya $500, berarti lebih dari sepertiga dia harus bayar pajak. Betul. Iya kan, Bang? Ya. Jadi kalau kita kalau kita belanja di luar negeri sebenarnya lebih mahal, Bang. Orang belanja di luar negeri, makanya kita harus mencintai produk-produk kita yang ada di lokal. Tapi kan oleh-oleh, Pak. Betul, nggak ada masalah. Ini kan konsekuensinya, Bang. Kita beli oleh-oleh ada konsekuensinya. Di bawah $500 kita kasih pembebasan. Tapi melebihi daripada $500 kita hitung, kita bayar pajaknya. Ya, ikut aturan juga dong. Iya. Sekalipun beli oleh-oleh. Kami kan menetapkan itu, Bang. Terus satu sisi juga, Bang, kami di sini setelah kelebihannya itu nanti akan diterbitkan billing, Bang. Jadi masyarakat kita yang datang luar negeri itu bayarnya bukan langsung cash di bea cukai bandara waktu saat kedatangan, Bang, atau di terminal pelabuhan, enggak. Nanti kita akan mengeluarkan billing namanya, Bang, kode pembayaran. Jadi nanti itu bisa langsung pakai ini aja, Bang, mobil banking bisa dibayar langsung di bandara itu. Setor ke negara. Setor ke negara atas nama dia sendiri. Oke, jadi ya kawan-kawan di rumah jangan khawatir kalau seandainya memang harus bayar dan dikenakan denda terhadap barang yang dibawa lebih dari ketentuannya. Pajak, ya. Itu setornya ke negara. Ya. Pastikan itu ada kode billing. Oke, tapi kalau seandainya ada yang minta setornya ke rekening petugas jangan sampai mau. Nah, saya kasih tahu ini setornya ke negara. Ya. Maksudnya ke ini, Bang. Siap. Kemudian barang-barangnya tadi mungkin ada juga di apa yang viral belakangan ini. Barangnya katanya di bawah di bawah $500, tapi dikenakan pajaknya justru lebih luar biasa. Nah, kayak yang ini kita bahas tadi, $500 dia belanjanya $1.000, pajaknya lebih kurang sekitar $250. $215. Oke. Pernah ada dengar berita viral katanya barangnya cuma 10 juta. Cuman dikenakan denda bisa sampai 30 juta. Itu kira-kira barang yang seperti apa itu? Apakah barang yang dibawa oleh penumpang langsung atau barang kiriman? Kalau terkait dengan case itu, Bang, ini sebelum kita masuk ke barang kiriman, Bang, saya mungkin menyampaikan juga terkait tadi kan aturan pabean yang saya sampaikan ya, Bang. Nah, ini terkait dengan aturan cukainya belum saya sampaikan tadi, ada kelupaan. Silakan, yang mau minum silakan, Pak. Siap. Oke, Bang, makasih. Terkait dengan aturan cukai, sebelum kita masuk ke barang kiriman itu, Bang, jadi setiap orang yang datang dari luar negeri itu diberikan pembebasan pembawaan cukai tadi, barang-barang yang cukai tadi. Ya, biasanya orang bawa seringnya itu minuman mengandung etil alkohol, minuman beralkohol, sama rokok. Ya, betul. Jadi jadi kalau dia bawa minuman beralkohol dari luar negeri, itu pembebasan cuma 1 liter, Bang. 1 liter? 1 liter. Oh, udah mabuk juga. Sejelas aja udah mabuk. Tapi kalau terhadap kelebihannya nggak bisa dibayar. Jadi misalnya Abang bawa 2 liter nih. Nah, jadi hak Abang cuma 1 liter. Oke, artinya 1 liter lagi itu dimusnahkan, Bang. Dimusnahkan. Di depan orang tersebut, atau mungkin kalau disaksikan orang itu nggak bisa, kalau nggak pun nggak ada masalah. Nah, ini kita musnahkan barang itu. Itu aturan ya? Aturan ya? Nggak boleh seenaknya bawa minuman. Bawa minuman, itu minuman ya, Bang. Kalau untuk cerutu, seorang yang biasa merokok nih, Bang. Kalau mungkin dia bawa cerutu juga. Itu dikasih 200 batang untuk rokok, Bang. Jadi 1 slov lah. Oke, 200 batang. 1 slov ya, Bang? Oke. Ya, kayak rokok. Kalau keluar juga begitu? Enggak. Dia untuk masuk aja. Oh, gitu. Untuk masuk, pembebasannya untuk masuk. Ya, kalau keluar yang di sana lagi. Negara sana. Jadi untuk rokok 200 batang. Untuk cerutu itu 25 batang, Bang. Jadi dia suka nih apa cerutu Kuba, boleh bawa. Tapi dia cuma 25 batang. Sisanya tetap kita musnahkan. Tidak ada pembayaran terkait dengan kelebihan cukai. Untuk tembakau irisnya dikasih 200 gram.
Itu untuk satu orang atau satu rombongan? Per kepala, Bang. Per kepala. Tapi kalau untuk cukai, dia ada batasan umur, Bang. Kalau rokok, minimal umurnya 18 tahun. Rokok. Tapi kalau minuman mengandung alkohol, umurnya harus 21. Jadi abang bawa anak-anak, ini saya bawa anak nih, itu kan per kepala. Ini jatuh anak saya kan gitu ya? Nggak bisa. Jadi dia ada batasan umur. Iya, bagi-bagi sama satu keluarga. Tapi kalau untuk barang pabean, kita hitungnya per kepala. Per kepala. Tapi untuk cukai ada batasan umur. Mungkin gitu, Bang. Jadi lanjut Karos, mungkin terkait dengan ini Karos, barang kiriman nih mungkin yang isu yang terhangat ya. Oke, tadi kita bahasnya aturan Kementerian Perdagangan. Nah, ada beberapa kementerian lagi yang aturannya dilaksanakan secara teknis di lapangan oleh kawan-kawan Bea Cukai. Kementerian Perdagangan jelas barang masuk, barang keluar. Oke, mungkin untuk jenis barangnya dan segala macamnya ini ada aturan dari kementeriannya masing-masing. Dari Balai Karantina apa saja barangnya yang kira-kira bakal ditahan, bakal dikenakan denda. Jadi setiap penumpang yang datang dari luar negeri itu Bang terkait yang membawa buah, membawa bibit. Itu nanti akan ada petugas karantinanya juga di bandara. Jadi kita akan koordinasikan ke karantina. Oh, petugas jadi kan karantinanya kita kan meriksa atau? Enggak, kita kan yang melakukan pemeriksaan Bea Cukai, Bang. Kita yang melakukan X-ray ya, Bang. X-ray barang penumpang. Jadi terkait dengan barang-barang yang kita temukan, nanti kita serahkan ke karantina. Nanti karantina yang nanti melakukan proses selanjutnya. Barangnya apa aja contohnya? Ya seperti buah itu tadi, Bang. Jadi masyarakat kita yang bawa buah kan kadang-kadang kan ada hama di sana, Bang. Ya aturan karantina. Orang bawa bibit, kita kan nggak tahu, Bang. Mungkin orang bawa binatang lah, Bang. Contohnya piranha lah misalnya. Kan piranha ini kan di luar kan sangat ganas nih, Bang. Betul. Takutnya dibawa ke sini, misalnya kan. Kalau kita nggak tahan, dilepas di sungai yang biasa, nanti berkembang biak, kan akan membahayakan anak cucu kita, Bang. Keponakan-keponakan kita juga. Mereka nanti kan bahaya. Jadi ya seperti itu. Jadi akan menimbulkan parasit dan akan merugikan. Ya karantina mempunyai aturan-aturan sendiri itu, Bang. Jadi kami akan serahkan ke karantina itu. Itu di Danau Toba sekarang sudah viral ya. Danau Toba ikan invasi yang lohan ya. Ikan lohan itu sudah menghabiskan sudah sangat jauh mengurangi ikan asli Danau Toba itu sendiri. Mungkin bisa kawan-kawan searching nanti. Iya betul. Saya baru tahu dia. Apa mungkin karena itu juga ya dulu pernah dibawa kita bisa jadi seperti itu. Kita kan ini. Yang aturannya seperti yang saya bilang itu, Bang, banyak peraturan titipan yang diserahkan ke instansi kami, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sepanjang memenuhi regulasi, kami akan buka di portal. Ya kan, Bang? Untuk buah-buahan sendiri. Karantinanya diperiksa, buahnya diperiksa dulu oleh Balai Karantina, apakah bawa penyakit kah atau segala macamnya. Nilainya sendiri barang buahnya? Tidak ada nilai, Bang. Tidak ada nilai untuk buah. Berapapun dibawa ya tetap ditegah oleh karantina. Nanti karantina akan melakukan pemusnahan terkait. Tapi kalau seandainya saya contoh kayak mau beli mangga Jepang yang satunya 1 juta itu loh. Iya. Yang satunya yang sebesar ini. Tetap aja, Bang. Karena kami kan peraturan titipan itu tadi. Diperiksa karantina. Tapi kalau saya bawanya 1 dus, berarti kan sudah misal isi 30 udah 30 juta misalnya. Itu tetap dikenakan denda atau bagaimana? Tidak dibayar bea, Bang. Tapi tetap kita tegah, kita serahkan ke karantina untuk dimusnahkan sama karantina. Oh, buah-buahan tidak boleh masuk. Dibawa personal. Tidak boleh masuk berarti. Jadi harus diimpor oleh orang yang mempunyai izin dan harus ada sertifikat karantina. Walaupun cuma oleh-oleh. Iya. Karena kan nggak ada izinnya. Tidak ada pemeriksaan kelayakan buah itu untuk masuk ke negara kita kan. Tapi kalau seandainya orang yang jual di sana katanya, oh ini boleh dibawa karena kami sudah. Ya namanya orang jualan, Bang. Karena itu orang itu kan ingin jualannya laku kan. Coklat kalau coklat makanan nggak ada masalah. Nggak masalah. Kalau di bawah $500, kalau di atas $500 coklat tetap aja, Bang, kita akan hitung. Karena itu tadi satu koper dia bawa coklat mungkin nilainya udah lebih dari $500 kan. Ya takutnya nanti ada orang ya. Berarti intinya itu, Bang. Cuman pembatasannya cuma $500. Untuk makanan kecuali barang-barang karantina, ya tumbuhan, hewan dan buah-buahan tadi seperti yang kita bahas, itu tidak dikenakan denda walaupun di bawah atau di atas $500, tapi langsung ditegah oleh badan karantina. Ditahan oleh Balai Karantina, badan karantina Indonesia sekarang. Tetapi untuk makanan di luar yang tadi kita sebutkan, misalkan kayak coklat. Atau apalah di bawah $500 aman, tapi di atas $500 tetap kena. Ikut aturan barang-barang tadi barang penumpang tadi, Bang. Paham ya pemirsa ya di rumah. Jadi jangan asal-asalan. Jadi semuanya ada aturannya.
Jadi jangan protes, langsung protes, baca dulu aturan apakah memang petugas ini bekerja dengan sesuai dengan aturannya atau malah ini kita yang nggak tahu gitu. Jadi kebanyakan kita protes nih, kita udah jauh dari luar negeri, bawa barang, bawa oleh-oleh, niatnya untuk oleh-oleh, kawan-kawan senang, keluarga senang di rumah, ternyata ditahan. Jadi sebelum belanja itu, sebelum membawa barang ke dalam negeri, Indonesia ada aturannya. Nah, mungkin pernah ada pengalaman atau pengetahuan Bapak Ibu di sini, ternyata di luar negeri, di luar sana ada aturan negara terkait bea dan cukai ini yang lebih ekstrim dari Indonesia. Kira-kira ada nggak? Kalau untuk ini Bang, kalau untuk cukai sendiri, ya. Ini bukan masalah beanya ya Bang, cukainya. Untuk negara ASEAN aja lah Bang. Ya. Indonesia untuk objek cukai, pengenaan cukai tadi Bang, salah etil alkohol, minuman etil alkohol sama rokok. Ya. Kita paling sedikit Bang, pengenaan paling sedikit di ASEAN. Ada yang lebih dari itu? Ada Bang. Contohnya barangnya apa aja? Di negara ASEAN Bang. Negara ASEAN itu Thailand. Ya. Di Thailand itu kendaraan bermotor itu Bang kena cukai dia. Kendaraan bermotor kena cukai. Ya. Oke. Jadi Thailand itu ada 11 dan berapa itu? Kendaraan motor, sepeda motor, minuman non alkohol. Non alkohol yang makanya minuman berpemanis Bang. Oh. Jadi sama kayak kita kan ada efek terkait dengan itu Bang, dampak negatif terhadap orang yang memakai sama lingkungan hidup tadi kan. Betul. Jadi dalam waktu dekat mungkin kayak kantong plastik itu kan akan membahayakan Bang. Bisa jadi nanti pemerintah mengusulkan ke DPR ini untuk akan dikenakan cukai. Kantong plastik, minuman berpemanis itu kan bahaya Bang. Itu tapi tidak dikenakan kepada masyarakat. Sebenarnya ini Bang, industri ya. Ke industrinya. Cuman industri akan pasti menagih kepada yang mengkonsumsi kan Bang. Sama kayak rokok juga. Kita beli bayar cukainya juga. Iya, itu tadi Bang. Jadi kayak Thailand, jadi tinggal bisa searching lah masyarakat kita Bang terkait dengan produk cukai yang ada di ASEAN, kita itu paling sedikit Bang. Paling sedikit kita itu. Jadi kita selama ini dipungutin pajak ini segala macam ngerasanya jadi kalau untuk cukai itu kita bilang Bang pajak dosa sebenarnya Bang. Karena yang menikmati kayak rokok Bang, orang merokok, tapi kan orang di sekitarnya kena apa Bang? Efeknya. Kalau motor kira-kira dosanya apa itu Pak? Akan mungkin di Thailand itu bisa jadi untuk polusi kan Pak. Polusi udara bisa mengurangi kemacetan. Terus mengurangi polusi. Kan itu juga Pak. Nah, istilahnya pemerintah masing-masing negara pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan terkait dengan itu. Terus yang saya perlu ini Bang, sebenarnya untuk kendaraan bermotor ya Pak. Bisa jadi Bang. Ya kan biar peningkatan fasilitas umum lah, penggunaan fasilitas umum. Ya kan itu tadi kan Bang. Ya mungkin ada pertimbangan pemerintah kita ya Bang terkait dengan itu. Karena perlu pembahasan lebih lanjut kan Bang. Terus terkait dengan ini banyak seksi nih Bang, terkait penumpang saya masih tetap ini nih. Silakan. Memberikan ilustrasi lah Bang. Ilustrasi karena sekarang kan siap Bang. Siap. Ini saking asik ini Bang. Ilustrasinya seperti orang beli handphone. Sebenarnya orang beli handphone di luar itu mungkin pada awalnya mereka merasa itu murah. Kita contohkan iPhone lah Bang, karena kita orang sering beli iPhone lah. Beli iPhone ke Singapura dulu. Taruhlah Singapura misalnya kan, atau ke Jepang. Dia beli iPhone itu, dia lihat di Indonesia iPhone 15 itu taruhlah harganya 30 juta. Di Malaysia, di Singapura mungkin di Jepang harganya cuma 27.500.000. Ya kan? Selisih 2,5 juta nih. Selisih 2,5 juta dari Indonesia. Tapi kan kewajiban mereka kan harus membayar nih Bang. Kenapa begitu Bang? Orang yang impor HP dari luar, dia udah bayar PPN kan Bang? Itu perusahaan udah bayar PPN, biaya bayar PPH kan Bang? Jadi biaya masuk ini untuk pengendali nih Bang sebenarnya. Untuk biar harganya, karena mereka masuk itu ada biaya masuknya juga. Kalau importir produsen yang memasukkan handphone dari luar negeri, berdasarkan buku tarif kepabeanan Indonesia, kan kita punya BTKI namanya. Buku tarif kepabeanan Indonesia. Nah, kalau di dunia itu harmoni sistem namanya, HS namanya. Jadi itu seluruh barang yang ada di dunia ini ada di sana kualifikasi barangnya. Masukkan kemana. Jadi kalau dia importirnya, biaya masuknya 0 Bang. 0. Sementara kalau penumpang, itu kan tarifnya flat tadi Bang. Cuman tunggu, saya pelan-pelan Pak Arif. Siap. Kalau importir, misalnya kayak iPhone tadi ya, iPhone dia biaya impornya gratis. Bukan. Biaya masuknya itu biaya masuknya masuk ya Bang, kan hitung biaya masuk tadi 0%. 0%, tapi ada PPN sama PPH dan segala macamnya. Tapi kalau di bawah penumpang,
dia dapat pembebasan cuma 500 US. Oke, dia untung 500 US, Bang. Tapi kan yang handphone ini bukan handphone aja dibawa dia. Misalnya ada tas tadi, ada ini. Sebenarnya kan semuanya dikalkulasi dulu, Bang. Taruhlah dia bawa handphone aja. Ya kan? Satu handphone. Dia beli 27.500. Dapat pembebasan 500 US. 7,5 juta. 20 jutanya dibayar. 20 juta kan harus bayar nih. Coba Bang itu, 20 juta 20 jutanya. Bea masuk 10%. 10%, 20 juta, 2 juta. Oke. PPN-nya 11%. Dari 20 tambah 2 juta. Oke, 11%, 22 juta berarti dari 11%, taruhnya 2.200.000. 2.200.000. 10% aja dulu ya. Oke, 4.200.000. Oke. PPh-nya kalau dia punya NPWP 10%. 10%. Sama kayak hitungan tadi ya? 200 juga. Oke, sama kayak hitungan tadi berarti ya? Sama. Oke. Kalau dia tidak punya NPWP berarti 20%. 20% dari 2 juta 22 juta tadi. Berarti 4.400.000. Taruh dia punya NPWP aja dulu. Oke. Berarti 2.200.000, PPN 2.200.000 tambah biaya masuk 2 juta. Berarti dia harus bayar 6.400.000 untuk satu handphone. Tambahkanlah Bang, dengan dia beli di Jepang misalnya 27.500.000. Tambah 6.500.000. Berapa? Jadi 35 jutaan dia beli kan? 34. Sementara di Indonesia sendiri kan cuma 30 juta, Bang. Betul. Iya kan, Bang? Iya. Jadi ya itu tadi kita bukan melarang kadang-kadang kalau ketahuan. Ya. Sekarang gini Bang, setiap handphone yang datang dari luar negeri harus didaftarkan IMEI-nya. Harus didaftarkan. Kalau IMEI nggak didaftarkan, nggak bisa dapat sinyal. Tidak dapat sinyal. Kalau daftarnya setelah lolos dari Bea Cukai gimana? Jadi gini Bang, kalau dia daftar waktu saat kedatangan, ini asik nih. Dia dapat pembebasan 500 US. Tapi kalau dia keluarnya nyelinap, nanti misalnya setelah keluar dari pelabuhan lah dia daftarnya. Dia bisa daftar ke kantor bea cukai terdekat dengan asumsinya dia tidak dapat pembebasan yang 500 lagi, Bang. Tapi bayar full dia. Rugi dia. Jadi tidak daftarnya itu di bea cukai terdekat. Misalnya dia ke Medan. Nggak bisa daftar masing-masing gitu ya? Nggak bisa. Harus kantor bea cukai yang registrasi IMEI. Itu aturan titipan juga itu, Bang. Dari Kominfo. Kominfo. Iya. Nah, baru tahu. Ya kan? Ini peraturannya kan komen-komen aja. Ya. Setiap orang yang datang dari luar daerah pabean itu bisa didaftarkan IMEI-nya 2, Bang. 2 HP di Perkominfo itu. Jadi itu tadi Bang saya bilang. Jadi 2 HP. 2 HP, maksimal 2 HP. Yang boleh didaftarkan IMEI-nya. Sisanya tidak bisa didaftarkan. Kalau dibawa dia lebih diapain itu handphone? Nggak masalah, tapi paling nanti mereka nggak dapat sinyal. Dendanya tetap dibayar. Bayar Bang, bayar bea maksudnya tetap. Dendanya tetap dibayar, tapi IMEI tidak. Bang, beanya. Bea. Oke, bea ya, sepakat. Kita sepakat bea. Beanya tetap dibayar. Tapi IMEI-nya didaftarkan cuma 2. Daftarkan cuma 2. Karena kenapa hanya bisa di bea cukai? Karena Kominfo menitipkan apa itu ke bea cukai, Bang. Berarti ada perlakuan khusus berarti. Ini untuk barang penumpang ya, Bang. Terkait barang dari luar negeri kan? Ya, barang dari luar negeri. Tapi kalau orang impor berarti mereka langsung ke Kominfo. Beda lagi halnya kalau misalkan mereka beli HP Inter itu yang banyak jual di dalam negeri. Nah, itu kan tidak terdaftar IMEI-nya, mereka daftar ke bea cukai itu nggak bisa. Jadi harus barang yang dibeli dari luar negeri langsung. Jadi kalau misalkan beli barang mereka beli ya di Indonesia ya, tapi IMEI-nya belum terdaftar gitu. Nggak bisa daftar di bea cukai. Daftarnya di mana? Nggak bisa didaftarkan. Ya, mereka langsung ke Kominfo. Iya, Kominfo langsung. Setahu saya ya mungkin karena nggak pernah beli dapatnya handphonenya. Jadi terkait dengan handphone ini Bang, kalau untuk lebih mereka daftarnya sendiri-sendiri di handphone itu nggak bisa ya berarti ya? Oh, pakai sinyal wifi bisa nggak? Pakai sinyal wifi kalau bisa. Tidak daftar IMEI berarti harus pakai wifi. Tapi nomor ini nggak kedetek Bang, nomor kartunya nggak kedetek. Misalnya Telkomsel, itu providernya cuma pakai aplikasi lah ya, WA gitu semacam. Oke, silakan. Aja Pak. Gitu Bang. Jadi panas. Ya itu tadi Bang. Ya kita mengimbau biar perekonomian kita ini tidak melarang seseorang untuk berpergian ke luar negeri. Tapi itu tadi mungkin ada konsekuensinya Bang terkait dengan aturan-aturan yang ada di negara. Ya ikutin dong aturan di Indonesia. Orang pergi ke luar negeri aja nggak boleh bawa ini itu segala macam, diikutin gitu. Mau protes sama siapa ya kan? Pergi ke Rusia ada batasannya nih. Kalau dilarang itu mau protes sama Pak Putin kan nggak mungkin juga kan? Berarti kan masing-masing negara pasti punya aturan. Punya aturan sendiri-sendiri. Pasti ya. Masuk ke Indonesia juga ada aturannya kan? Iya. Ya. Oke. Jadi mau juga untuk ya sama kayak produk tekstil, sepatu gitu kan Bang. Jadi tarifnya itu bukan flat lagi Bang kalau dibawa itu. Untuk itu. Lebih dia masuk. Kesimpulannya gini, Pak Arif, saya simpulkan sedikit untuk yang kita bahas barusan. Lebih baik beli barang yang sudah memang jelas-jelas diimpor. Betul.
daripada harus cari barang itu di luar negeri, oke, harganya di bawah itu, tapi ketika masuk ke Indonesia akan dikenakan biaya pajak lagi, biaya masuk lagi, betul ya. Karena sebetulnya kalau kita beli barang, oke, kita anggapnya mahal, 30 juta tadi barang iPhone tadi kita contohkan. Belinya di Jepang harganya 25 juta, selisih 5 juta. Tapi ketika masuk di Indonesia dan di luar batas yang 500 US dollar, itu masih mahal juga. Ditambah lagi jauh lebih mahal daripada yang beli di Indonesia langsung. Gitu. Siap. Jadi ya negara mengatur pajak itu sebenarnya kan untuk itu Bang, agar perekonomian dalam negeri kita hidup. Jadi biar tidak barang-barang luar itu membanjiri pasar lokal Bang. Jadi kalau dari barang-barang Cina itu masuknya bebas ke sini, mungkin UMKM kita akan kalah bersaing kan Bang, sama masyarakat kita di sini gitu loh. Jadi kita ya untuk menghidupkan, jadi barang-barang kita itu untuk produksi dalam negeri, biar ya pemerintah itu tadi Bang, apalagi Kementerian Perdagangan berarti cintailah produk dalam negeri kan Bang. Oke, itu tadi ya kita ya untuk mengkanter biar barang ini tidak masuk ke sini, makanya dikenakan apa itu Bang, pajak, PPh. Mereka yang impor kan di Indonesia sendiri Bang. Mereka kan udah bayar pajak nih Bang, kayak orang apalah pabrik semen, Bapak mau bangun rumah misalnya, beli semen. Padahal perusahaan itu mengeluarkan barang dari perusahaannya kan udah bayar PPN nih. Dia kan udah bayar PPh juga. Iya kan? Padahal Bang beli lokal nih. Ya kenapa mereka yang datang di luar negeri ya perlakuannya kan harus sama, bayar PPN, bayar PPh juga kan gitu. Apalagi tadi untuk menjaga stabilitas tadi itu tadi dikenakanlah bea masuk itu Bang. Jadi untuk penyeimbangnya tadi ada bea masuk di situ untuk rasa keadilan itu. Kita sudah bahas aturan Kementerian Perdagangan. Kominfo kita udah bahas juga beberapa. Mungkin ada barang-barang lain nanti silakan kan. Kemudian karantina juga sudah. Kira-kira ada kementerian lagi yang punya dari Badan POM juga itu. Badan POM ya, mengenai obat-obat dan makanan. Kosmetik dan obat-obatan. Kosmetik dan obat-obatan. Aturannya apa kira-kira yang diberlakukan jadi kalau biasanya dari Badan POM itu banyak juga kan itu masyarakat yang dari luar negeri beli obat-obatan itu yang nggak ada dijual di sini. Biasanya mereka beli dari luar, bawa langsung. Kita nilai di sana apakah obat-obatan ini dipakai sendiri oleh mereka atau untuk mereka perjualbelikan. Ada resep itu? Ada resep dokternya atau tidak gitu. Oh, syaratnya harus ada resep dokter. Kalau tidak ada resep dokter, berarti itu tidak bisa, harus ada indikasi untuk diperjualbelikan. Jadi kita akan koordinasikan ke Badan POM. Jadi untuk sementara waktu nih barang kita lakukan penegahan namanya di SBP. Jadi kita koordinasikan ke Badan POM. Artinya kalau seandainya diterima oleh Badan POM misalnya, oh ini ternyata barangnya kan harus ya izinnya dari Badan POM. Badan POM pasti akan mengizinkan. Artinya barangnya ditinggal dulu ya? Iya, betul. Ditinggal dulu di bea cukai, yang bersangkutan kalau mau ambil urus ke Badan POM. Oke, jangan ditinggal ya. Ditinggal sekian tahun nanti dibilangnya obat untuk masyarakat sakit jantung ditahan bea cukai kan gitu lagi kan ceritanya. Padahal nggak diurus ke BP POM-nya kan gitu ya. Ditinggal tapi boleh diambil lagi. Diurus ke Badan POM. Oke. Jadi ini Bang, sama kayak kasus yang hangat-hangat apa tuh Bang yang mau bilang yang untuk SLB. SLB ya. Jadi sebenarnya itu tadi Bang, orang mungkin tidak langsung bertanya ya. Kalau kami menghimbau juga kalau ada masalah-masalah yang terjadi di lapangan, mungkin sebaiknya dikoordinasikan dulu Bang. Langsung datang ke kantor bea dan cukai, mungkin minta penjelasan terkait mungkin kayak SLB itu. Kan ini mendapat fasilitas nih Bang, bisa dilakukan pembebasan. Berarti kan harus diurus izin pembebasannya. Ya ke direktur fasilitas kita gitu kan. Nanti akan dikeluarkan izin. Setelah izinnya terpenuhi Bang, nanti akan dirilis nih Bang. Nah, informasi-informasi begini nih kira-kira masyarakat dapatnya di mana, Pak Rik? Ya tinggal di apa aja Bang, buka aja berita-berita terkait dengan bea cukai, beacukai.co.id di situ. Ya tinggal buka-buka peraturan, mungkin baca-baca terkait dengan barang pembebasan seperti apa ini segala macam. Ya tinggal ya istilahnya masyarakat kita harus sering juga buka-buka peraturan lah terkait dengan itu. Jadi jangan terkendala, terbentur dalam suatu permasalahan, habis itu nanti diviralkan gitu kan Bang, tidak dikomunikasikan. Jadi tidak ada semuanya yang tidak bakal selesai apabila kita komunikasikan kan Bang. Jadi yang kasus SLB itu ya Pak Rik, itu barangnya apa kemarin? Keyboard ya kalau nggak salah. Keyboard ya? Untuk tunanetra. Oke, tahan keyboard hibah dari Korea Selatan, ini beritanya nih. Ya, berarti bantuan keyboard untuk sekolah luar biasa, kemudian ditahan di bea cukai karena terhitung barang kiriman, atau bagaimana?
Jadi gini Bang, terkait dengan barang impor itu tidak ada barang impor ini yang tidak mempunyai nilai pastinya. Pasti. Ya kan? Ya. Termasuk barang pemberian gift. Oke. Ya kan? Pasti punya nilai. Pasti. Ya kan? Seperti yang tadi itu. Jadi kalau keyboard untuk orang SLB berarti dia ini kan untuk orang perbantuan untuk kebutuhan khusus. Nah, berarti itu nanti akan ada fasilitas namanya Bang. Fasilitas kepabeanan dan cukai yang perlu dipenuhi. Ya kan? Ada izinnya. Setelah izinnya diurus, ya udah bisa kita rilis. Nanti barangnya bisa keluar. Gitu. Barangnya ditahan, mekanismenya mereka urusnya kemana? Ke kantor bea cukai atau ke kayak BP POM tadi kan mereka harus jumpai BP POM nih ini untuk pengobatan. Nah kalau yang ini ke bea cukai. Ke bea cukai ngasih taunya apa, Bu? Ini ya disampaikan saja. Ini ada kronologis kejadiannya seperti apa. Kalau memang ada surat data dukung, dukungnya, surat hibah dari pengirimnya, nanti pasti akan diurus lah untuk fasilitasnya di kantor kita. Ada biaya-biaya lain untuk pengurusan ini? Misalnya kayak ini kan sosial ini. Tidak ada biaya sama sekali. Tidak ada biaya sama sekali ya. Yang penting diurus ya. Ya jangan malu bertanya. Kita silakan langsung koordinasi saja dengan petugas-petugas yang lain. Pastikan petugasnya adalah petugas yang terpercaya. Bagaimana melihat petugas yang terpercaya? Ada tandanya Pak? Iya, datangnya ke kantor bea cukai. Ya karena gini. Masyarakat biasanya datang ke kantor, ketemunya sama petugas di bawah, kita nggak tahu nih. Petugas di bawah ini memang betul petugas yang bekerja secara teknis. Bang, bisa langsung ke bagian informasi. Bagian informasi, oke. Layanan informasi ya, Bang. Oke, siap. Sendiri sekarang kita juga aktif untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Jadi diharapkan masyarakat selalu update terhadap info-info peraturan terkini yang sedang beredar di masyarakat. Jadi nanti diharapkan masyarakat tidak ada lagi yang tidak tahu. Jika terkendala ada suatu masalah tidak tahu alasannya, tidak tahu gitu ada peraturan ini gitu. Jadi diharapkan kalau misalkan mereka tidak tahu ada peraturan bertanya ke bea cukai. Tanya gitu ya. Baca, ikro gitu ya. Jadi jangan protes terus kan gitu ya. Jangan protes dulu, baca dulu, pelajari dulu ini bagaimana. Lanjut tadi sudah Kominfo sudah, BP POM sudah. Ada Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga mungkin alat-alat olahraga yang dibawa oleh personal yang dikirim oleh lembaga olahraganya di sana di luar negeri ke Indonesia, ada aturannya mungkin Pak Arif, Bu Rosita? Kalau untuk atlet misalkan untuk peralatan olahraga itu sendiri sama sih mekanismenya dengan fasilitas tadi ya. Tidak jauh berbeda, yang penting ada izinnya dari kementerian terkait atau instansi terkait, misalkan Kementerian Olahraga ya. Di sini kita Dispora ya namanya ya. Kementerian Olahraga lah. Kemenpora. Nah, itu kalau misalkan Kemenpora mengeluarkan izinnya pasti akan dirilis dalam bea cukai. Artinya misalkan saya atlet, saya bawa barang kayak contoh saya surfing, bawa papan pastinya dari luar negeri bertanding, kemudian saya bawa ke Indonesia, alatnya itu ikut sama saya, itu ada aturannya. Atau dianggap barang oleh-oleh lagi mungkin. Nah itu misalkan kalau atlet pasti bawanya dari dalam negeri sendiri ya. Bawa dari dalam. Berangkat, nanti dibawa keluar, pas keluar dibawa lagi. Gitu. Nah itu ada mekanisme sendiri, itu namanya barang impor sementara namanya. Bukan ekspor sementara. Bukan ekspor sementara ya Bang ya. Jadi nanti barangnya di-clear dulu pas mau berangkat. Dicatat dulu apa aja yang dibawa ya. Dulu ke bea cukai. Nah ini barang ini akan saya bawa masuk lagi nih, karena untuk keperluan pertandingan misalkan gitu. Ekspor sementara. Nah jadi nanti pas atletnya balik lagi ke Indonesia itu dicek lagi oleh petugas barangnya sama nggak nih yang dibawa sama yang bawa masuk lagi nih. Kalau barangnya berbeda pasti tidak akan diizinkan, tapi kalau barangnya sama di foto dulu berarti Bang. Iya, nanti ada buktinya misalkan ini sama kayak orang gitu. Pameran juga Bang. Sering ini Bang, pertunjukan barang saya. Ya harusnya diberitahukan untuk berangkatan. Dia bawa kepala naganya berapa. Berarti dicatat sampai sedetail itu. Nanti timnya itu bawa apa aja keluar. Jadi pemberitahuannya namanya BC34 Bang. Nanti kita catat dulu barangnya apa aja untuk kegiatan pameran di luar. Setelah selesai nanti, itu nanti dihitung lagi. Waktu pemasukannya sesuai nggak dengan foto nama yang kita catat di sini. Jadi terkait dengan olahraga tadi Bang, di pasal 26 Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, itu dibilang itu dapat pembebasan atau keringanan bea masuk untuk
barang keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional. Induk organisasi olahraga nasional ya. Negara yang dari kita lah, dari kita, dari Kemenporanya, itu mungkin ya antar kementerian lah yang akan mengurus izinnya gitu kan. Di sepanjang kita itu tadi Bang, sepanjang ada regulasi izinnya terpenuhi, kita nggak ada masalah kita rilis barang ini semua. Ya. Tapi kalau tidak ada, bea cukai pasti akan bakal disalahin kan Bang. Kita sebagai yang penjaga portal, ini kok nggak ada ini izinnya, kenapa kok dirilis gitu loh Bang. Kan gitu Bang. Abang sendirilah sebagai bea cukai, ini saya menempatkan Abang sebagai bea cukai lah. Bang Alfi. Kalau Bang Alfi gimana? Kalau pertemuan Pak Alfi seperti itu, ada maaf Pak, silakan buka barangnya dulu kan gitu. Iya. Oh ternyata, ini ada alat olahraga, ini belinya di mana? Gitu ya? Betul. Belinya di mana? Ini di luar negeri. Oh mohon maaf, ini karena kalau untuk kebutuhan sendiri, kalau untuk kebutuhan sendiri Bang ada konsekuensinya tadi. Konsekuensinya tadi. Tapi kalau dia di bawah naungan olahraga apa? Ya ini olahraga nasional, nah istilahnya ya itu tadi mereka akan dapat kebebasan itu. Contoh yang saya bilang tadi, saya surfing misalnya luar negeri bawa papan, ternyata di sana ada papan yang bagus, saya bawa pulang, itu terhitung alat olahraga lagi atau oleh-oleh? Berarti Abang bayar itu tadi pembebasan Abang cuma 500. Oke, kembali ke awal. Iya. Siap. Peraturan dasarnya. Peraturan dasarnya. Ini asik juga nih Bang, yang terakhir itu kayak peti jenazah yang kena itu ya Bang, sempat viral juga peti jenazah itu. Ya menurut saya sih kalau jenazah itu kan pelayanannya rush handling. Kita kalau di sini Bang di Bandara Internasional Minangkabau kita akan ya pelayanan segera, namanya jenazah kan harus segera Bang diselesaikan. Nanti pengurusnya mungkin yang pihak keluarga nanti akan menyelesaikan formalitas ada dokumennya. Kalau kita di sini Bang ya sebenarnya hampir sama semuanya. Tidak ada pungutan terkait dengan bea cukai. Nanti kita bikinkan PIBK namanya, pemberitahuan impor barang khusus karena jenazah tadi kan. Ya udah kita bikinkan manual, PIBK-nya kalau di Teluk Bayur masih manual. Oh, kita yang bantu menerima ini ya. Ya, jadi kan menerima. Ya, kita kan sebagai petugas di sini kan harus ada dokumennya karena dia jenazah itu masuk ke kargo kan, Bang. Ada manifestnya. Untuk menutup kargo manifest itu tadi harus ada dokumennya. Ditutuplah dengan PIBK namanya. Ya, di sini ya kita bantu aja, Bang. Mungkin terkait dengan ini, mereka ada biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan ground handlingnya, Bang. Biaya-biaya pengurusan jenazah, biaya untuk tapi dibilangnya bayar petinya. Gitu bisa jadi kan, Bang, pengangkutannya. Terus mungkin dia nggak datang ke sana, yang bikin dokumennya mungkin minta ke pihak ketiga, kita nggak tahu juga nih, Bang. Pihak ketiga misalnya di sana kan mereka pasti kalau pihak ketiga kan bisa calonya gitu ya. Saya seperti itu. Ya, jadi berarti saya jangan terlalu cepat dalam menyimpulkan. Ya, jadi itu. Saya perjelas ke teman-teman yang lagi menyaksikan podcast kita ini. Mungkin saja yang terjadi di pengiriman peti jenazah itu dibunyinya biaya yang dikeluarkan adalah pembayaran peti jenazah. Tapi sebetulnya adalah biaya pengirimannya. Biaya ground handling ya, Bang. Biaya ground handling ya. Ya, pengurusan pengangkutan kargonya. Ya nggak mungkin naik pesawat gratis kan begitu ya. Tetap harus bayar ya walaupun peti jenazahnya nanti buat nurunin peti dari pesawat ke ada biaya lagi. Iya. Gitu. Setahu saya kalau saya kirim barang kargo port to port itu keluar ini tarifnya ya. Walaupun barangnya cuma satu kardus nanti dihitung biaya parkir barangnya ya. Dihitung biaya parkir barang. Jadi yang dibayar itu bukan itu sewa dari angkasa puranya. Iya, space-nya di sana, biaya pengirimannya, biaya gudang namanya. Biaya gudangnya itu yang dibayar sebetulnya, bukan petinya ya. Oke. Kira-kira ada lagi? Terus terkait dengan ini Bang, yang hangat-hangat juga yang barang pekerja migran ya Bang. Pekerja migran Indonesia. Ya. Jadi terkait dengan pekerja migran ada juga terkait dengan aturan barang pindahan. Jadi ada PMK 28 memang tahun 2008 tentang pembebasan biaya masuk atas barang pindahan. Jadi kalau barang pindahan dari luar negeri itu ada tuh di medsos kita baru kita posting ya terkait dengan barang pindahan itu. Medsosnya judulnya apa nih namanya? Jadi Bea Cukai Teluk Bayur itu di Instagram. Di Instagram ya. Instagram ya. Bisa di TikTok ada. Terus juga ada kita. Bea Cukai Teluk Bayur ya. Pemirsa di rumah silakan nanti follow untuk informasi-informasi yang mau ke luar negeri, yang mau merantau. Nah, jadi terkait dengan itu Bang, barang pindahan itu bisa untuk PNS dan TNI ya. TNI Polri yang bertugas. Itu dibuktikan dengan surat tugas pindah dia Bang. Dari awal ya. Dari awal. Minimal mereka berdinas di sana 1 tahun ya. 1 tahun. Itu dihitung barang pindahan. Pindahan. Itu
dapat pembebasan bea masuk, Bang. Barang pindahan itu sendiri apa? Barang pindahan. Ya itu tadi, tapi pengecualiannya tidak termasuk barang dagangan atau kendaraan bermotor, Erik. Nah, jadi kalau barang pindahan itu ya kayak dia televisi, kayak alat masak, yang digunakan selama berada di luar negeri. Artinya bukan barang yang dibeli untuk oleh-oleh ya. Contoh bukan misalkan barang dagangan dan bukan alat transportasi ya, kendaraan. Bukan kendaraan, bukan mobil. Kalau mereka beli mobil di sana, beli motor di sana, mau lagi lah, dibawa ke sini, berarti harus diurus izinnya. Ada biaya. Harus diurus izinnya. Tapi kalau barang pindahan sama juga kayak TKI, syaratnya biaya harian lah ya. Biaya bukan barang-barang harian. Barang-barang harian. Barang hari keperluan dari kita di sana. Terus yang kedua, untuk tenaga kerja, mereka itu harus terdaftar ya di BP2MI atau mungkin ada kontrak kerja yang ditandasahkan oleh KBRI kita di sana. Mereka minimal tinggal 1 tahun juga. Oke, contoh kalau seandainya saya kerja di luar negeri, misal gitu Pak Arif. Karena kebetulan ada uang, saya nyimpannya pakai emas. Saya beli emas, beli emas. Pas pulang ternyata emas udah banyak gitu. Itu dikenakan lagi nggak? Kalau emasnya dikenakan. Karena itu bukan barang pribadi lagi kan. Itu tadi, itu kan udah punya nilai berarti. Walaupun itu barang. Ya, istilahnya kita mungkin akan melihat itu sepanjang berapa sih emasnya. Kalau abang jumlah emasnya udah 1 kilo, kan nggak mungkin juga bang. Baik, terkait pelaksanaan di area Pulau Bayu. Jadi, salah lagi bang, izin nih. Lanjut nih ke pekerja migran tadi ya bang. Iya. Jadi pekerja migran, keuntungannya yang ini kita menghimbau juga kepada pekerja-pekerja migran kita untuk terdaftar di BP2MI. Sama mungkin ada kontrak kerja mereka yang terdasarkan oleh KBRI. Karena kenapa? Kalau untuk yang PMK 141 ini, ya terkait dengan handphone juga nih bang. Betul. Jadi kalau handphone yang dibawa oleh PMI yang datang ke Indonesia, sepanjang mereka punya kartu BP2MI yang aktif atau mungkin ada kontrak kerja yang ditandasahkan oleh KBRI, mereka 1 tahun itu diberi pembebasan bang. Sekali kedatangan maksimal 2 handphone. Jadi nggak bayar ini deh. Iya. Khusus untuk pekerja ya. Pekerja migran yang terdaftar di BP2MI. Ya kan dia datang, dia kasih nomor kartu BP2MI dia, itu dia nggak bayar. Jadi sangat menguntungkan juga buat tenaga migran kita. Jadi pemerintah pun bisa mencatat berapa sih pekerja migran kita yang ada di luar negeri gitu. Jadi kita himbau juga kepada pekerja-pekerja migran kita untuk terdata. Didata dulu ya, untuk terdaftar di BP2MI gitu. Jadi, karena kalau kembalinya ada karena ada perlindungan yang akan diberikan oleh BP2MI termasuk mungkin asuransi terkait dengan ini. Jadi biar nanti kita di sana ada perlindungan dari pemerintah Republik Indonesia. Baik, untuk closing statement mungkin berbagi pengalaman sedikit Ibu Rosita dan Pak Arif selama bertugas di Sumatera Barat ya, area Sumatera Barat itu pernah menemukan kasus-kasus apa mungkin yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan yang keluar negeri dan datang kembali ke Indonesia, dan kira-kira sarannya apa nih untuk para pedagang yang mau mengimpor barangnya atau mengekspor barangnya, apa yang harus mereka lakukan khususnya untuk yang di Sumatera Barat? Terkait dengan closing ini bang, saya pernah pengalaman di Bandara Internasional Minangkabau di tahun 2010-2020. Saya pernah menangkap sabu-sabu bang. Ada orang yang bawa sabu-sabu masuk ke bandara kita, itu beratnya 2,8 kilo. Sabu 2,8 kilo berapa itu? 2,8 kilo dan sangat bahaya bang sabu-sabu itu. Jadi waktu itu saya tes pakai alat kita narkotes, diindikasikan positif. Nah, jadi saya waktu itu nggak pakai sarung tangan bang. Ini kan pengalaman nih bang. Saya ambil pakai tangan, masukin ke plastik. Ya kan? Seminggu tangan saya keriput bang. Dan kayak lama di air dan berlendir gitu bang. Ini baru dari luar kan bang. Gimana kalau seandainya anak kemenakan kita, adik-adik kita yang menghisap itu sabu, ini saya cuma baru pegang di luar nih. Ini udah keriput. Gimana ini bagian tubuh kita di dalam ini nggak bakal rusak? Seminggu saya keriput-keriput nih, berlendir tangan saya. Itu pengalaman saya yang ada di Minangkabau ya. Jadi pernah nangkap sabu itu sebesar 2,8 kilo. Belum lagi barang-barang berbahaya lainnya ya. Iya, yang saya sangat berkesan. Cuman himbauan saya terkait dengan masyarakat kita mungkin yang ingin berjalan ke luar negeri, yang ingin healing ya, jalan-jalan ya, mungkin kita harus melek juga terkait dengan peraturan, baca-baca dulu dengan peraturan apa sih syaratnya kita untuk datang balik ke Indonesia.
terutama mungkin untuk syarat masuk malah. Syarat masuk ke suatu negara mungkin. Jadi biar nanti pas saat kita datang nyampe di sana kita nggak terkendala ya waktu saat masuk ke suatu negara. Terus yang keduanya saat kita masuk, pasti kita pulang harus bawa oleh-oleh, apa konsekuensi yang harus dipenuhi terkait dengan apa yang kita bawa. Kita sebagai petugas tidak melarang atau menghambat Bapak Ibu untuk berbelanja di luar negeri, tapi ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Ikuti aturannya dong. Ya. Jadi kepada pekerja migran juga semuanya mungkin kita perlu seringlah membaca aturan-aturan terkait dengan pemerintah, aturan perdagangan. Jadi biar masyarakat kita pun tahu dengan aturan-aturan terkait dengan kebea cukaian atau mungkin yang hal-hal yang lainnya. Oke. Bu Rosita? Mungkin saya menambahkan saja tadi yang disampaikan dengan Pak Arif itu mungkin himbauan kepada masyarakat juga untuk lebih berhati-hati terhadap penipuan yang juga banyak mengatasnamakan bea cukai. Penipuan, Contohnya seperti banyak juga yang beli barang dari luar negeri katanya gitu kan, terus tiba-tiba dikasih tagihan nih diminta tagihan oleh bea cukai katanya gitu, terus disuruh transfer ke rekening pribadi. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau ada yang mengatasnamakan bea cukai, pastikan untuk mentransfernya bukan ke rekening atas nama pribadi, tapi langsung ke kas negara pembayarannya. Jadi jangan sampai mau dibodohi oleh para penipu. Saya itu juga banyak penipuan terkait kenalan dari Facebook. Nah itu awalnya mereka berkomunikasi secara lancar, tiba-tiba si penipu ini mengirimkan barang lah, mengirimkan uang lah. Akan ambil di bea cukai begitu ya? Bukan, jadi misalkan katanya untuk mengeluarkan barang ini harus ada dikirim uang dulu nih untuk dikirim ke bea cukai katanya gitu, baru orang bea cukai mau mengeluarkan barangnya atau mengeluarkan uangnya seperti itu. Jadi banyak juga tuh masyarakat yang datang ke kantor bertanya, Bu ini gimana nih saya dikirim barang sama kenalan saya dari luar negeri, bukti pengirimannya ini katanya gitu kan. Setelah kita cek ternyata bukti pengiriman bodong. Iya. Artinya masyarakat orangnya udah bayar dulu untuk barangnya. Yang kasihan kita mereka sudah keluar jutaan rupiah bahkan itu. Jadi rugi masyarakat. Kalau untuk ada kasus-kasus seperti ini informasinya ke mana masyarakat harus sampai? Bisa silakan berkunjung ke kantor kita. Nah, nanti petugas yang di Teluk Bayur ya berarti ya. Sekarang kebetulan kita kantor sementara di KPPN Padang di Jati karena kantor di Teluk Bayur sedang proses renovasi. Di mana? Di kantor KPPN Padang. KPPN. Oh, yang di ini ya? Yang di dekat SMA 10. Iya, dekat sebelahnya Fakultas Ekonomi. Iya betul, FKG itu. Fakultas Kedokteran Gigi sekarang. Iya, karena kantor di Teluk Bayur sedang renovasi, jadi kita sementara di kantor KPPN. Kalau nggak mungkin itu Bang, bisa lanjut ke kalau nggak ke bea cukai mungkin di call center mungkin kalau dia bayar telepon ya. Ya, nomornya? Nomornya 15.000 ya. 1.500 225. 1.500 call centernya. Call center bea cukai. Atau boleh langsung DM juga ke Instagram kita juga. Nanti akan direspon. Jadi Instagramnya Bea Cukai Teluk Bayur. Bea Cukai Teluk Bayur. Intinya gini, seperti yang sampaikan Bu Rosita, jangan buru-buru mentransfer uang. Pastikan dulu informasi ini benar atau tidaknya. Jadi kita harus bijak dalam istilahnya kita, kalaupun kita mau ditipu mungkin kita harus bijak dulu nih. Untuk gimana nih trik-trik yang perlu kita lakukan. Jangan kita berharap ini barang akan diterima. Yakin aja. Gitu yakin aja. Satu lagi ada juga belanja dia di lokal, tapi dibilang barang ini barang ditegak sama bea cukai karena barang larangan. Jadi Bapak harus didenda, kalau nggak dijemput sama polisi. Jadi diancam seperti itu orang kita udah takut. Jadi harusnya mereka pastikan dulu, seperti dibilang Bu Rosita atau DM ke kita atau mungkin hubungi call center di 1.500 225. Ya Bang ya. Di 1.500 225. Ya. Jadi pastikan itu karena udah banyak terjadi hal seperti itu, mereka udah bayar duitnya baru datang kantor bea cukai. Tapi duitnya pasti nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ditarik, Pak. Udah ini. Udah sampai ke rekening orang. Siap. Oke, Pak Arif, terima kasih banyak. Bu Rosita, terima kasih banyak. Mungkin banyak hal yang ini ya yang akan kita bahas. Cuman karena keterbatasan waktu terlalu panjang nanti orang juga bingung nanti nontonnya mulai dari sesi yang mana. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sama-sama dari kita untuk sudah hadir ke sini meluangkan waktunya, Pak Arif. Di Batandang ya. Di Batandang. Iya, Batandang. Pemirsa di rumah, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Teman-teman di rumah juga banyak bisa mendapatkan informasi-informasi juga. Tentunya nanti jika butuh informasi lebih lanjut, tadi di pembahasan kita sudah
kita sampaikan media-media yang harus teman-teman di rumah hubungi untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian dari kami mungkin ya banyak membaca aturan-aturan terkait kedatangan dan keberangkatan ke luar negeri, membawa barang dan segala macamnya, karena semuanya ada aturannya. Mau ke Indonesia ada aturannya, kita ke luar negeri juga ada aturannya. Ya. Jadi kan cepat-cepat menyimpulkan bahwasanya suatu orang atau suatu instansi bekerja begini, tapi kenyataannya kita tidak tahu sebetulnya Bapak dan Ibu beserta teman-teman ini sedang melaksanakan tugas negara dan sedang melindungi semua hal terkait dengan bangsa Indonesia ini melalui kedatangan dan keberangkatan ke luar negeri. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Rosita, Pak Arif, atas waktunya. Maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Kita akan bercerita banyak hal. Mudah-mudahan insyaallah. Ini slogan Kementerian Perdagangan apa nih? Cintai? Kementerian Perdagangan kebetulan kita nggak pakai yang Kementerian Perdagangan ya. Yang kementerian Dinas Perindustrian Perdagangan sendiri. Kalau untuk podcast kita jarang bawa yang Kementerian Perdagangan. Mungkin itu aja. Tetap ya, cintai produk Indonesia. Cintai produk Indonesia dan belilah produk Indonesia ya. Belilah produk Indonesia. Gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Rosita. Sampai jumpa lagi. Pemirsa, itu saja dari kami. Mungkin di lain waktu kita akan jumpa kembali bersama narasumber atau bintang tamu yang lain lagi dengan pembahasan yang berbeda, tentunya sangat menarik di podcast Batandang, channel YouTube Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.